Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak dan begitu berlimpah. Cuma manusia itu tidak pandai menghitung setiap kenikmatan yang Allah berikan, tetapi manusia justru sebaliknya, pandai menghitung setiap ujian dan musibah yang Allah berikan. Padahal ujian dan musibah hanyalah seujung kuku, adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu berlimpah seluas samudra yang tidak memiliki tepi. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa menempa hati kita, menempa jiwa kita, supaya kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Kalaulah kita hanya bersyukur di waktu lapang, itu biasa dan lumrah. Tapi ketika kita mampu bersyukur di waktu sempit, itulah yang luar biasa. Dan sesungguhnya bersyukur itu bukan sesuatu yang gampang, walaupun persepsi kita itu selalu menggampangkan syukur. Kalau kita diberikan opsi A, menjadi mukmin yang bersabar, atau B, yang menjadi mukmin yang bersyukur, pasti kita refleks akan mengatakan mukmin yang bersyukur. Padahal tanpa kita sadari syukur itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang ringan. Makanya sampai Rasulullah tahu betul bahwasanya bersyukur itu tidak gampang. Makanya salah satu zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Dan itu menunjukkan bahwasanya sekelas Nabi pun masih meminta pertolongan supaya diberikan kemampuan untuk bersyukur, untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya syukur itu tidak gampang. Makanya para ulama terdahulu dari kalangan salaful ummah, mereka berkata, kami dulu diuji dengan kesempitan dan kami mampu bersabar. Tapi ketika kami diuji dengan kelapangan, sedikit di antara kami yang mampu bersyukur. Disitulah akhirnya kita memahami syukur itu tidak gampang sebagaimana yang kita bayangkan. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka tentunya hati kita dan jiwa kita susah dan sulit untuk bersyukur kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita selalu berharap. Semoga Allah selalu merahmati kita dan hati kita supaya mudah bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Terutama syukur yang kita dapatkan, yaitu adalah syukur atas ilmu yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu membahas 175 jalan ke surga. Tentunya kita paham bahwasanya surga itu merupakan puncak tertinggi dari harapan kita selaku makhluk dan hambanya Allah. Dan tentunya kita harus mengetahui amalan apa yang bisa menjadikan kita dimasukkan pada kategori penduduk surga. Karena masa depan itu bukanlah ketika di masa tua kita berlimpah dengan finansial, sampai menjadikan kita leluasa di dalam masa tua kita, ketika kita bebas finansial. Bukan itu masa depan. Karena hari tua itu bukan masa depan. Karena hari tua itu kalau masa depan terlalu recehan. Karena masa depan kalau dihitung dengan kulit yang memudar, tenaga yang berkurang, berarti itu bukan masa depan. Tapi masa depan bagi orang yang beriman itu adalah siapapun yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang nyata dan itulah masa depan yang hakiki. Masa depannya kita semuanya yaitu adalah bagaimana kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan inilah yang menjadikan kita membahas 175 jalan ke surga supaya kita paham apa yang harusnya kita lakukan pada perjalanan kita menuju kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita buka. Kemarin yang terakhir tentang syirik riya ya. Ya, sekarang kita buka halaman 44. Bagi yang membawa buku, dibuka halaman 44. Ada yang membawa buku? Coba diangkat yang membawa buku. Insyaallah. Allah, banyak ya.
Yang membawa buku semoga dirahmati oleh Allah. Yang tidak membawa buku semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebenarnya itu nyindir, kalau kesindir ya alhamdulillah banget. Kita akan membahas yang keempat. Salah satu di antara anak tangga kita menuju kepada surganya Allah itu adalah bagaimana kita harus mengetahui keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan inilah satu perkara yang disebut dengan birrul walidain. Tentunya kita paham birrul walidain dalam kehidupan iman itu bukan sesuatu yang sifatnya sebelah mata, bukan sesuatu yang kecil dan remeh. Tapi birrul walidain itu merupakan sesuatu yang sifatnya besar. Dan ini menjadi penting untuk kita kaji kembali di tengah derasnya orang yang tidak peduli lagi tentang keluarga. Di barat, ikhwan, antum tahu kalau di barat itu fungsi keluarga sudah hilang. Makanya akhirnya banyak orang itu tidak memiliki keluarga. Pasangan homo, kalau mereka ingin punya anak, ngangkat anak. Pasangan lesbian, kalau mereka ingin punya anak, mereka pergi ke bank sperma. Lalu membeli sperma dari sifat-sifat orang yang punya sperma itu, lalu dibuahi ke salah satu pasangan mereka. Lalu akhirnya mereka punya anak tanpa mereka ngerti nasab anak itu entah kemana. Nanti berakhirnya. Sampai kita mendapati bahwasanya orang-orang di barat itu ketika memanggil orang tua, panggilan mereka tidak lagi memakai gelar kehormatan dan takzim kepada orang tua. Sudah mulai hilang itu panggilan father, dad di kehidupan orang barat. Karena mereka banyak sekali memanggil nama bapak dan ibu mereka itu dengan panggilan nama. Karena mereka betul-betul sudah hilang kedudukan keluarga di tengah derasnya paham materialistik di antara mereka. Islam itu berdiri berseberangan jauh dengan konsep materialistik dari orang-orang barat yang semacam ini. Sesungguhnya Islam itu berdiri kuat dan kokoh bahwasanya Islam itu menempatkan masalah keluarga dan masalah birrul walidain ini masalah besar. Makanya antum tidak pernah dapati satu masalah besar setelah kita beriman kepada Allah kecuali salah satunya adalah birrul walidain. Karena kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tua. Jadi kalau ada anak sering sholat di masjid dan berjamaah, sering ikut taklim, tapi seiring dia sholat berjamaah yang merupakan indikator imannya dan sering ikut taklim dan itu indikator fahamnya dia terhadap syariat dan sunnah, tapi dibalik dia mengikuti sholat berjamaah dan dibalik dia mengikuti taklimnya, ternyata dia durhaka kepada ibu dan bapaknya, maka kesolihan tidak mampu disematkan kepada orang semacam itu walaupun sholatnya di masjid dan walaupun dia aktivitasnya adalah ikut taklim. Kenapa? Karena di dalam Islam kesolihan itu sangat berbanding lurus dengan tingkat baktinya manusia kepada orang tua. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya urusan akhirat itu sangat tergantung bagaimana urusan kita bersama orang tua. Cukuplah orang dikatakan baik kalau dia baik kepada orang tuanya. Karena sesungguhnya pintu tengahnya manusia, pintu tengahnya saya, pintu tengahnya surga antum, pintu tengahnya surga kita adalah bersama orang tua kita dan berkhidmah kepada mereka sampai kita mendapatkan ridho mereka. Dan itu merupakan perkara besar. Karena orang tua itu ikhwan, itu menggenggam betul kehidupan kita. Dan sesungguhnya kita mendapati kehidupan kita hari ini, dimanapun antum kerja, profesi apapun yang antum dapatkan hari ini, tidaklah itu Allah akan berikan kecuali salah satu faktor yang mendapatkan kita itu semuanya adalah karena orang tua kita. Ada air susu ibu yang mengalir di tubuh kita, ada keringatnya ayah yang mengkristal dalam kehidupan kita sampai kita mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini. Semua itu adalah karena orang tua. Tidak ada zat yang paling tahu bagaimana kedudukan seorang ibu. Tidak ada zat yang paling tahu kedudukan seorang ayah di balik air susu mereka dan di balik keringat mereka kecuali adalah Allah. Makanya sampai Allah kemudian memberikan porsi orang tua begitu tinggi di dalam Islam itu karena sesungguhnya Allah yang paling tahu betul bagaimana pengorbanan setiap orang tua. Makanya maaf, sampai-sampai seluruh harta kita dan nyawa kita pun sebenarnya milik orang tua kita. Makanya sampai Rasulullah SAW ingin menegaskan kepada kita bagaimana kita digenggam sama orang tua sampai Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kalau harta kita dan
kita itu milik bapak kita, apalagi ibu. Karena kedudukan ibu lebih besar lagi dibandingkan seorang ayah. Makanya kita pernah mendengarkan sebuah kisah nyata di salah satu televisi nasional di Timur Tengah. Ada seorang anak itu, ada seseorang penanya, bertanya kepada salah satu syekh di televisi acara nasional, acara live mubashir. Lalu kemudian penanya di ujung telepon itu berkata, "Syekh, sesungguhnya saya itu hidup dan orang tua itu numpang sama saya." Lalu syekhnya itu ketika mendengar pertanyaan itu agak kaget. Sebelum penanya melanjutkan pertanyaannya, syekhnya itu kemudian berkata, Aid as-soal, apa sih yang kamu tanyakan? Coba diulangi lagi pertanyaannya. Lalu kemudian penanya itu berkata, saya punya orang tua, Syekh. Dan orang tua itu numpang sama saya. Dan baru mau melanjutkan, syekhnya memutus kembali. Aid as-soal. Kamu tuh ngomong apa? Ulangi lagi pertanyaannya. Diulangi yang ketiga. Syekh Hana ini punya orang tua, numpang sama saya. Jadi masalahnya, Aid as-soal. Ulangi lagi pertanyaannya. Sang penanya akhirnya gemes dan kesal. Ya nih, biarkan saya menyelesaikan pertanyaan saya, Syekh. Baru nanti kemudian boleh diberhentikan. Syekhnya malah marah. Lalu beliau berkata, La nuridu an nastami'. Saya nggak mau dengar. Pertanyaannya salah. Saya akan jawab kalau pertanyaannya benar. Gimana saya mengatakan pertanyaanmu salah? Tidak ada orang tua itu numpang sama anak. Anak yang numpang sama orang tua. Kemudian syekhnya berkata, qala Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kalau kamu dan hartamu itu milik bapakmu, apalagi milik ibumu. Lalu syekhnya marah berkata kepada moderator yang ada pada studio, lalu kemudian mengatakan, aglik al-hatif, tutup itu teleponnya. Tidak boleh dia bertanya sampai dia memperbaiki bagaimana cara dia memperlakukan orang tua. Disitulah kita paham, ikhwan. Kalau ada orang yang kemudian Bismillah, sedan silver plat B127 RRG. RRG itu Rocky Gerung ini. Di parkir belakang agar digeser atau pindah, mohon diumumkan Ustadz. Saya ulangi kembali, sedan silver B127 RRG di parkir belakang segera untuk dipindah. B127 RRG sedan silver plat 127 RRG di parkir belakang segera dipindah. Insya Allah. Dan ini bukan mobil saya, insya Allah. Kita lanjutkan. Maka kemudian tadi akhirnya disitulah kita memahami betul. Itulah kedudukan orang tua yang begitu besar. Makanya di dalam Islam kalau ada orang tua membunuh anak, walaupun ini kasus sangat-sangat kecil terjadi. Kalau terjadi pembunuhan antara orang tua dengan anak, maka sesungguhnya hubungan orang tua dengan anak itu al-ubuwatu tamna'ul kisos. Hubungan ayah dengan anak itu menghalangi kisos. Karena apa? Saking besarnya bagaimana orang tua itu menggenggam kehidupan seorang anak. Dan itu merupakan perkara yang ada dalam kehidupan kita. Makanya siapapun yang hari ini menjadi perindu berat surga, tapi ternyata dia tidak memperhatikan bagaimana posisi dia sebagai seorang anak di hati orang tuanya. Berarti kita ini perindu berat tetapi juga pemimpi berat. Karena tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan dalam kehidupannya itu surga kalau dia tidak mengukur posisi dia di hati orang tuanya. Makanya masalah orang tua itu masalah besar. Bahkan kemudian kita mendapati masyarakat jahiliyah mungkin rusak di dalam mereka bermuamalah dan berinteraksi antara laki-laki dengan perempuan. Masyarakat jahiliyah itu mungkin rusak ketika mereka minum khamr. Masyarakat jahiliyah itu mungkin rusak ketika mereka menyembah berhala. Tapi masyarakat jahiliyah itu memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan masyarakat jahiliyah walaupun mereka nyembah sama patung, mereka itu baik banget kepada orang tua mereka.
Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ini faktor penting ini. Terlebih hari ini banyak sekali kita melihat pertengkaran-pertengkaran anak dengan orang tua, terutama anak-anak yang baru ngaji. Sampai kemudian akhirnya dia itu menghalalkan pertengkaran dia dengan orang tuanya, hanya karena masalah-masalah ketika dia tidak bersabar menghadapi orang tuanya yang belum paham sebagaimana dia paham. Seakan-akan taklim itu satu-satunya indikator kesolihan, birrul walidain itu bukan indikator kesolihan. Satu-satunya taklim itu, satu-satunya indikator sunnah itu hanyalah ketika kita ikut taklim, seakan-akan berbakti sama orang tua itu bukan indikator kefahaman kita terhadap sunnah. Padahal itu merupakan salah satu indikator besar dalam kehidupan sunnah, yaitu adalah bagaimana birrul walidain kita kepada orang tua itu mempengaruhi betul kedudukan kita ketika menuju kepada surganya Allah. Makanya antum perhatikan para sahabat itu, jangan tanya komitmen mereka dalam sunnah. Dan itu tercermin bagaimana birrul walidain mereka kepada orang tua. Hatta sekelas Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu kalau makan sama ibunya, maka dia tidak pernah berkenan makan bareng bersama ibunya. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak pernah makan bersama ibumu? Ibnu Umar, ulama di antara para sahabat. Antum pasti akan kaget jawaban Ibnu Umar. Yang tidak terfikirkan kita, orang yang lemah iman dan lemah ilmu. Tapi difikirkan sama orang yang kuat iman dan kuat ilmu. Ibnu Umar itu ulama para sahabat. Bukan ulama Jabodetabek loh. Ulama para sahabat Nabi. Yang mana pernah berdoa di depan multazam bahwasanya dia ingin diampuni oleh Allah. Imam Az-Zahabi berkata, aku husnudon bahwasanya doanya Ibnu Umar itu sudah dikabulkan oleh Allah. Karena 3 temannya yang berdoa bareng-bareng bersama Ibnu Umar itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Ada Urwah bin Zubair, ada kemudian Mus'ab bin Zubair, itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Ibnu Umar itu ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau makan bersama ibumu? Maka jawaban Ibnu Umar adalah, aku khawatir kalau aku makan bersama dengan ibuku, maka aku memakan satu makanan yang sudah dilirik oleh ibuku, lalu aku ambil tanpa aku sadari. Maka aku selalu membiarkan ibuku makan dulu. Setelah ibuku kemudian makan, lalu ada sisanya, disitulah saya makan. Karena aku tidak akan pernah memaafkan diriku kalau aku sampai makan bersama ibuku, ada makanan yang dilirik oleh ibuku tetapi aku mengambilnya secara tidak sadar. Itu Ibnu Umar. Karena iman dan sunnah itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kemudian mendapati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak pernah keluar untuk mendatangi Rasulullah sampai beliau itu minta izin. Makanya rumahnya didekatkan dengan rumah ibunya. Lalu setiap dia akan mendatangi Nabi untuk mencari ilmu dan menghafalkan apa yang datang dari lisan Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah itu selalu menyampaikan salam dulu kepada ibunya. Sampai dia mendapatkan salam, barulah kemudian beliau pergi. Untuk mendapatkan hadis dan mempelajari hadis dari lisan yang mulia Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan kepada kita, itulah sunnah. Berbanding lurus dengan tingkat baktinya seseorang. Ana dan antum, kedudukan surga kita itu tercermin dan terpantul, ikhwan. Bagaimana kedudukan kita di hati orang tua kita. Sesolih apapun antum, sesering apapun antum tahajud, sesering apapun antum ketika puasa sunnah. Tapi ketika antum ketus kepada orang tua antum, sampai orang tua antum mikir, ini ada apa dengan anak saya? Semua ibadah sunnah kita mungkin akan ditenggelamkan dengan dosa kita ketika membuat kecewa orang tua kita. Makanya sampai ulama salaf mengatakan apa? Satu bentakan kita bisa jadi akan menghapuskan ratusan rakaat sholat sunnah yang kita lakukan. Karena apa? Saking besarnya perhitungan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak main-main kan? Masalah orang tua itu masalah besar. Masalah besar. Sehingga kemudian orang-orang yang kemudian mereka itu memperhatikan anak tangga 1, 2, 3 sampai 75 jalannya nanti menuju kepada surga. Anak tangga yang besar yang harusnya kita perhatikan setelah kita membicarakan tentang tauhid. Penulisnya langsung menulis tentang apa? Berbakti sama orang tua. Jadi nomor 1, 2, 3
berbicara tentang tauhid. Supaya kita tidak terjatuh dalam kesyirikan besar dan kesyirikan kecil. Nomor 3-nya syirik kecil, riya. Setelah pembahasan tauhid dan syirik selesai, 1, 2, 3. Nomor 4-nya itu langsung berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena tidak ada masalah yang paling gede setelah iman itu salah satunya kecuali berbakti sama orang tua. Makanya sampai kemudian orang yang berjihad sekalipun, ini berjihad, mati, meninggal, wafat, mati syahid dia di jalan Allah. Tapi sembari dia kemudian berjihad, sampai meninggal, gugur di jalan Allah. Tapi sembari dia berjihad, kemudian dia durhaka kepada orang tuanya. Maka sesungguhnya Ibnu Abbas itu berkata, dinukil oleh Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Orang yang berjihad, tulus niatnya betul-betul karena Allah. Bukan pengen disebut sebagai pemberani. Tapi pengen betul-betul dia itu berjihad untuk membela kalimat Allah. Tetapi kalau sembari dia durhaka kepada orang tua, maka dia tidak bisa masuk surga langsung. Makanya ada sebuah tempat di depan surga yang dinamakan A'raf. Tempat itu tinggi betul. Di atas neraka, di depan surga. Kenapa orang itu tidak masuk neraka, Ustadz? Ketika dia durhaka kepada orang tua. Gimana masuk neraka? Darah yang menetes untuk membela kalimat Allah merupakan darah yang memadamkan api neraka. Itu darahnya para orang syuhada. Padahal kita paham ya, orang yang mati syahid itu, derajatnya itu dekat betul dengan derajatnya para al-anbiya. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Bahkan tingkatannya lebih tinggi daripada orang salih. Orang yang mati syahid itu, ikhwan, matinya tidak mendapatkan sakaratul maut. Padahal Rasulullah merasakan sakaratul maut. Dia kemudian tidak merasakan sakaratul maut. Kemudian dia itu darahnya, kemudian darah yang menetes itu akan mengampuni dosa-dosanya. Nanti dibangkitkan oleh Allah ketika hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi dia tenang. Semua manusia itu kalau dibangkitkan dari kuburannya dalam kondisi ketakutan. Karena kondisi yang mencekam yang mereka hadapi ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ada yang tenang, orang yang mati syahid. Dia telah melihat bangkunya di surga. Dia sudah kelihatan bangkunya. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang yang berjuang itu tersenyum kematiannya. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Itu yang Allah sampaikan tentang mati syahid. Tapi setinggi itu orang yang mati syahid. Kalau dia sambil durhaka sama orang tua, apa yang terjadi? Dia bisa langsung mendapatkan semua itu. Dia ditaruh di depan surga, di atas neraka, di depan surga disebut tempat yang tinggi. Karena darah yang menetes ketika dia berjuang di jalan Allah itu tidak bisa memasukkan dia ke neraka, tapi durhakanya dia kepada orang tua itu tidak bisa memasukkan dia ke surga langsung. Dia akan di situ teronggok-onggok sampai nanti mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mikir kan, lah kalau orang yang mati syahid itu pun tidak bisa memasukkan dan mendorong pelakunya menuju ke surga ketika syahidnya itu disertai dengan durhaka sama orang tua. Lu apalagi kita? Taklim juga masih kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Hujan juga kadang-kadang menyurutkan semangat untuk ngaji. Hafalan Quran kita juga masih 6 surat yang terakhir. Lo terus durhaka sama orang tua, terus pangkatmu apa? Kalau kata orang Jawa, pangkatmu itu piro? Kok sampai durhaka sama orang tua ketika kamu baru sedikit memiliki secuil ilmu, terus kemudian kamu nyombongkan itu di hadapan orang tua. Ya enggak bisa. Makanya inilah yang menjadikan saya sampaikan ke antum. Ini kalau kecuali yang ibu-ibu di bawah. Kalau ibu-ibu di bawah beda ya kawan. Kalau dia sebelum menikah memang sama orang tua. Tapi kalau mereka sudah dinikahi sama antum, saya, apapun kondisinya saya dan antum, kita ini pintu surga di hadapan dia. Tidak usah sombong ya jadi pintu surganya istri. Pintu surga ini. Tidak sakit. Beda kondisinya. Tapi kalau antum, saya, berapapun anak antum, berapapun kemudian istri antum, dan itu satu insya Allah. Yang namanya kemudian anak laki-laki itu tetap menjadi milik orang tuanya. Dan itu masalah besar.
Makanya kalau ada orang pengen mengukur sedekat apa kedudukan dia di surga, tanya aja bagaimana kedudukan dia di hati ibunya. Di situ akan kelihatan, ikhwan. Apakah dimudahkan kita nanti ke surga ataukah disulitkan oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Apa sih Ustadz kedudukan kita ini? Keutamaan birrul walidain ini apa? Selain dia merupakan anak tangga kita untuk menuju kepada surga. Sebenarnya itu kedudukannya apa Ustadz? Kedudukannya besar ya kawan. Saya akan sampaikan beberapa poin setidaknya mengingatkan saya secara khusus. Dan mengingatkan kepada antum. Terutama antum-antum yang masih punya seorang ibu. Kalau saya sudah ditinggalkan ibu. Tinggal satu pintu surga saya itu seorang ayah. Kalau ibu, pintu tengahnya surga. Tidak ada orang yang saya iri kecuali orang yang masih ditemani dengan ibunya. Apa yang Allah akan berikan kalau kemudian kita memperhatikan betul bagaimana kedudukan kita bersama orang tua. Saya sudah sering sampaikan di banyak kesempatan dan di banyak sekali majelis ilmu. Sesungguhnya kedudukan birrul walidain itu menentukan posisi syukur kita di hadapan Allah. Karena syukur kita kepada Allah itu tergantung bagaimana konsep kita berterima kasih kepada orang tua. Sering saya mengulang-ulang sebuah perkataan dari Ibnu Abbas. Hunaka salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatum minha illa makrunatum biqariniha. Maka Ibnu Abbas itu berkata, yaitu merupakan ulama di antara para sahabat yang disebut dengan tintanya ulama, tintanya ilmu. Ibnu Abbas itu berkata ada 3 perkara di dalam Al-Quran yang tidak akan pernah diterima pengamalannya sampai kemudian kita mengamalkan amal penyertanya. Sholat tidak akan diterima sampai bayar zakat, taat kepada Allah tidak akan diterima sampai antum dan saya taat kepada Rasul. Dan yang ketiga, syukurnya kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kemudian kita terima kasih dulu kepada ibu dan bapak kita. Makanya dengan bahasa yang sering saya sampaikan, antum sujud saya tengah malam terpekur gitu di dalam tahajud saya sampai nangis-nangis saya. Tapi di balik saya kemudian nangis di balik tahajud saya, ternyata kemudian ibu saya meneteskan air mata, memikirkan perkataan saya yang kasar di waktu tadi sore. Lalu bapak saya sedih ketika kemudian kita membantah dia di waktu pagi kita. Maka sesungguhnya sholatnya kita, sujudnya kita, basahnya tempat sajadah kita tidak akan diterima oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Ketika orang tua kita tidak merasakan bahwasanya kita anak yang berterima kasih kepada apa yang telah dilakukan oleh mereka. Lah kalau syukurnya saya, antum sudah nggak diterima sama Allah, lah terus gimana kehidupan kita? Coba ikhwan. Padahal ayat yang kita hafalkan bareng-bareng itu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Padahal ayatnya jelas. Kita sering sekali mendengar ayatnya. La in syakartum, kalau kamu syukur aku tambah, kalau kamu kufur, azabku pedih. Dan termasuk kufur itu apa? Ya termasuk kufur itu ketika syukurnya anak dan syukurnya antum tidak diterima ketika pintu langit nutup. Dan salah satunya ketika kita kufur di dalam nikmat itu apa? Ketika kita diperintahkan bersyukur dulu kepada orang tua. Saya dan antum tidak pernah bersyukur kepada orang tua. Sudah, susah kehidupan kita. Makanya kita menyampaikan kerumitan hidup kita itu biasanya tergantung bagaimana kerumitan kita bersama orang tua kan. Karena kualitas hidup kita berbanding lurus dengan kualitas kita berbakti sama orang tua. Makanya kalau ada orang kok hidupnya rumit, banyak masalah bertubi-tubi tidak selesai-selesai gitu. Tidak ada evaluasi, tidak ada muhasabah yang harus dilakukan kecuali salah satunya apa? Cek itu. Gimana hubungan dia bersama orang tuanya. Kalau ibu-ibu di bawah sampai mendapati suaminya cerita ini masalah di kantor kok gini-gini terus ya. Tidak selesai-selesai masalah di kantor ini. Maka tanya sama suaminya, kapan mas kamu terakhir kemudian berbakti kepada orang tua? Kapan kamu terakhir ngobrol dengan mereka? Kapan terakhir kamu kemudian bersama dengan mereka? Karena sesungguhnya jawaban dari pertanyaan sesederhana ini
akan menunjukkan bagaimana kualitas kehidupan kita di dalam kesyukuran kita kepada Allah. Makanya maaf, faktor suksesnya hidup kita itu tidak ditentukan dengan sekolah yang tinggi doang. Sering nggak kita dapetin ada teman kita S3, segitu-gitu aja hidupnya. Berkualitas juga enggak. Tapi kadang-kadang kita jumpai ada teman kita jebolan SMP. Dulu teman kita waktu SMP, orangnya juga nggak pinter-pinter banget. Rankingnya 40, padahal muridnya cuma 21. Itu kan kebangetan. Kalau ditanya itu lama jawabnya, tapi sekarang kehidupannya itu berkualitas. Saya mengatakan berkualitas itu tidak selalu identik dengan kaya loh ya. Hidupnya berkualitas. Kenapa? Ternyata di balik berkualitasnya kehidupan seseorang itu selalu ada ibu yang dia sukseskan dan dia bahagiakan sampai akhirnya Allah itu membahagiakan hidupnya. Makanya kan Rasulullah SAW kemudian mengatakan berkali-kali di dalam banyak kesempatan. Tidak ada kebaikan yang Allah balas 2 kali kecuali kebaikan kita kepada orang tua. Kita sholat ikhwan, belum tentu Allah balas di dunia. Mungkin Allah balas antum ketika antum sholatnya khusyuk nanti di akhirat. Kalau antum sodakoh, belum tentu Allah balas di dunia. Ada orang yang sodakoh itu dibalasnya di akhirat. Jadi tidak semua sodakoh itu kaya. Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan sodakoh pasti kaya. Loh yang jamin sopo? Sodakoh itu pasti bahagia. Nah, itu betul. Tapi sodakoh pasti kaya? Belum tentu. Ada orang yang kemudian kita dapati, orang sedekah belum tentu dibalas di dunia. Abu Bakar itu dibalasnya di akhirat sodakoh-sodakoh beliau. Kalau kita melaksanakan tawaf, haji, umrah, mungkin ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas nanti di akhirat. Tapi ketika kita berbuat baik sama orang tua, kata Rasulullah, kebaikan itu akan dibalas oleh Allah 2 kali. Di dunia akan dibalas, di akhiratnya dibalas lagi. Bahkan maaf, bukan hanya itu. Sampai-sampai ada orang, keluarga yang tidak beriman, keluarga kafir, kalau tidak beriman, antum perhatikan, keluarga-keluarga yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu beda. Ada anak yang sukses, ada anak yang tidak sukses. Biasanya ada keluarga yang tidak beriman, anaknya sukses, itu karena dia itu baik sama ibunya. Loh maaf ikhwan, sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau Allah melihat ada hambanya, walaupun dia tidak beriman sama Allah, tapi kalau dia baik sama orang tuanya, Allah balas, walaupun balasan bagi dia cuma di dunia. Dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Kenapa? Saking Allah itu tahu betapa besarnya pengorbanan seorang ibu dan seorang bapak dalam kehidupan seorang anak. Dan itu tidak bisa untuk ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar. Jangan ngomong lihat-lihat dulu orang tuanya Ustadz. Kan sukanya ngomong gitu ya kadang-kadang. Sukanya banyak anak ikhwan tuh lihat-lihat dulu orang tuanya. Sama dengan kalau ada seorang istri dikasih tahu taat sama suami. Lihat-lihat dulu suaminya Ustadz. Ya ngapain lihat suaminya? Karena sesungguhnya selama kemudian tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan dan dosa itulah pintu surga kita. Makanya kalaulah kepada orang yang tidak beriman Allah kemudian sempurnakan balasannya. Loh apalagi sama orang yang beriman. Allah pasti akan kemudian sempurnakan. Makanya sampai kemudian kita dapati orang-orang kalau sudah kemudian berbakti kepada orang tua ketika syukurnya diterima, lo kesulitan itu pun akan diselesaikan sama Allah kan. Kita pernah mendapati 3 pemuda yang masuk ke dalam satu gua. Tertutup dengan batu besar. Lo mereka itu dorong-dorong kemudian batunya itu enggak bisa. Akhirnya 3 pemuda ini sepakat, yuk kita sebutkan amal paling tulus yang pernah kita lakukan. Yang dengan itu Allah akan memberikan pertolongan langsung untuk kita supaya kita keluar dari gua ini. Teman-teman tahu ceritanya? Apa pemuda yang pertama? Pemuda pertama mengatakan saya pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan. Saking cintanya saya, tidak ada keinginan saya kecuali satu, mencampurinya. Sampai Allah takdirkan dia butuh uang kepadaku dan aku pinjamkan ketika tidak bisa dibalas. Akhirnya saya bisa memiliki tubuhnya. Ketika tubuhku sudah di atas tubuhnya, tiba-tiba dia berkata takutlah engkau kepada Allah.
Kata-kata itu yang menjadikan aku tinggalkan perempuan itu bersama dengan hutang-hutangnya aku bebaskan. Dan aku tidaklah tinggalkan wanita itu kecuali takutku kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau terima amal ini, ya Allah geserkanlah batu ini. Batu itu geser. Allah ridho terhadap orang yang selamat dari zina. Yang kedua, ada orang yang kemudian berkata, ya Allah saya itu sukanya nyari dahan, ranting, di pinggir-pinggir hutan. Sampai kemudian saya itu, ya Allah, tidaklah kemudian kalau pulang kecuali memberikan air susu kepada ibu dan bapakku dulu. Baru aku memberikan itu kepada keluargaku. Satu waktu karena asyiknya saya mencari sesuatu sampai masuk ke hutan. Pulangnya telat. Malam. Lah aku dapati orang tuaku sudah tidur. Aku tunggu orang tuaku. Aku berdiri di sampingnya. Tuh cuma. Sampai tidak logis kalau di pikiran kita. Kalau kita tidak paham. Aku berdiri dan aku memegang minuman itu. Walaupun anak-anakku nangis-nangis, aku biarkan nangis semalaman itu. Karena aku tidak mau memberikan susu itu kecuali yang pertama kali minum itu adalah orang tuaku dulu. Sampai akhirnya mereka terbingung, aku minumkan, baru aku minumkan kepada anakku. Setelah semalaman mereka nangis untuk meminta air itu disusukan atau diminumkan kepada mereka. Ya Allah, kalau amal ini engkau ridhoi ya Allah, geserkan batu ini ya Allah. Loh Allah itu mengabulkan, digeser batunya. Itu menunjukkan kepada kita apa? Birrul walidain itu memudahkan kesulitan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang diberikan amanah, yang tidak sama sekali mengurangi amanah itu, walaupun yang nitipkan amanah pergi bertahun-tahun, balik. Meminta semuanya dan diberikan semuanya tanpa dikurangi. Dan akhirnya 3 pemuda itu keluar dari gua. Apa yang kita ambil? Amalan berbakti itu menjadikan syukur kita diterima oleh Allah dan kesulitan kita diselesaikan sama Allah. Makanya kalau kemudian berbaktinya kita kepada orang tua. Anak ikhwan ketika nerangkan masalah berbakti sama orang tua itu banyak betul saya mendapatkan kisah-kisah nyata orang-orang yang memberikan testimoni. Saya 1 bulan yang lalu pernah mendapati ada seorang yang ngerekam saya, tiba-tiba dia ketika ngerekam gemeter gitu. Saya habis di syuting terus kemudian saya tanya kenapa antum gemeter tadi Ustaz? Saya ingat kisah yang antum saya teringat keluarga saya Ustaz. Dan saya membetulkan apa yang antum sampaikan bahwasanya kualitas hidup kita berbanding lurus dengan bagaimana kita bersama orang tua. Anak itu Ustaz pernah tidak punya uang Ustaz, tinggal 500.000. Kerjaan beliau itu syuting mendokumentasikan acara-acara. Saya ini cuma punya uang 500.000. Lalu tiba-tiba kepikiran saya sama ibu saya. Dan itu terjadi pas Ramadan, ikhwan. Ramadan itu sepi job orang-orang semacam beliau. Kenapa? Karena banyak kantor itu tidak banyak mendokumentasikan acara ketika Ramadan. Karena persiapan anggaran itu dipergunakan untuk memberikan THR kepada karyawan. Di rekening saya tinggal 500.000. Saya kemudian ngomong sama istri saya. Ini uang 500.000 udahlah kita kasih dulu ke ibu lah. Saya kok tiba-tiba kepikiran ibu. Istrinya sempat ngomong, ya jangan semua lah Bi. Ya sudah, kurangi 100 pegangan untuk kita. Ya udah 400. Kasih sama ibunya. Ibunya sudah mengatakan, ndak nak. Namanya seorang ibu ikhwan. Ibu itu kan dia rela makan empedu supaya anaknya itu makan ati. Ndak nak, sudah pakai aja nak, pakai aja. Ndak bu, udahlah terima bu, ndak apa-apa bu. Diterimalah ibunya dengan terpaksa ketika anaknya memaksa. 400.000. Pulang dia sudah merencanakan pinjam ke siapa ini. Menghadapi Idul Fitri. Qadarullah. Baru saja ngirim itu kepada ibunya. Memberikan kepada ibunya. Loh tiba-tiba telepon berdering. Ada satu kantor meminta untuk mendokumentasikan satu acara. Padahal dia tahu betul kalau Ramadan itu sepi job. Mendokumentasikan satu acara. Kemudian disuruh kemudian dia menyelesaikan itu. Lalu kemudian ketika disanggupi, disepakati harganya. Lalu pihak di sana itu langsung ingin transfer. Beliau bilang, Pak saya itu bukan tipe orang kayak gitu Pak. Saya menyelesaikan dulu setelah diterima pekerjaan saya baru ditransfer. Pihak di sana mengatakan maaf Pak kalau kayak gitu enggak apa-apa. Tapi maaf saya itu
nggak mau nanti kerepotan ngurus-ngurusi keuangan ketika mendekati Idul Fitri. Anak pengennya langsung transfer insya Allah. Transfernya itu nilai proyek pekerjaannya berapa? 10 juta. Dan itu langsung dicukupi oleh Allah bulan Ramadan tersebut. Itu kisah nyata. Banyak lagi kisah-kisah yang lainnya yang kemudian akhirnya kita jumpai itu. Memang betul, kualitas hidup kita itu berbanding lurus dengan tingkat berbaktinya kita kepada orang tua. Mungkin saya pernah sampaikan kan kepada antum, ada kisah jamaah saya yang anaknya kecanduan game. Sampai kemudian dia itu bapaknya sedih gitu. Ketemu dengan salah satu jamaah saya di Bekasi Timur. Ditanya, "Bapak kenapa kok tampak sedih?" "Ya, anak saya kecanduan game." Lalu murid saya ini berkata kepada beliau, "Maaf, boleh saya nanya pribadi, Pak?" "Boleh, Pak." "Bapak masih punya orang tua?" "Masih." "Hubungan Bapak dengan orang tua gimana?" Maka orang itu lama memikirkan dan menjawab, "Saya sudah 4 tahun tidak ngobrol sama orang tua, terutama seorang ayah." Lalu kemudian penjual herbal, habatus sauda, dan yang lainnya itu berkata, "Bapak, anaknya yang kecanduan game, udah biarin Pak. Kalau Bapak pengen beres, Bapak bereskan dulu pipa Bapak dengan orang tua. Karena hubungan Bapak dengan orang tua ini, kalau beres, semuanya itu beres. Nanti anaknya beres insya Allah." "Pulang Pak, pulang. Nggak usah main ego-egoan, nggak usah main kemudian gengsi-gengsian. Pulang minta maaf, walaupun mungkin Bapak akan mengatakan Bapak yang benar. Anak tidak tanya siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau Bapak ingin selesai urusan anaknya, pulang." Qadarullah mungkin beliau itu stres, frustasi menghadapi anaknya yang kecanduan game. Ini sekitar 5 tahun, 4 tahun lalu, 4-5 tahun yang lalu. Pulang ikhwan beliau ke Tegal. Ketika kemudian pulang diperbaiki urusan ya dengan orang tua. Minta maaf, balik lagi kemudian ke Bekasi. 1 bulan pertama tidak ada perkembangan, 2 bulan pertama tidak ada perkembangan. Tapi dia sudah baik sama bapaknya, sama ibunya juga. Loh 4 bulan, 5 bulan. Loh anaknya tiba-tiba kemudian sudah mulai jarang keluar untuk main game. Sampai bapaknya itu kaget ketika pada satu malam anaknya tidak keluar main game. "Loh kamu kok tidak keluar? Tidak main game kah?" Malah ditanya. "Enggak, bosan." Lalu kemudian akhirnya ketika ada kesempatan itu ngobrol, diajak jalan, beliau kerjanya di Sudirman sampai sekarang masih. Kerja di Sudirman, kalau pulang dia diusahakan maghrib sudah sampai di Bekasi. Diajak jalan-jalan, kemudian akhirnya diajak ke masjid. Loh akhirnya ketika pas saya ngisi di Bekasi Timur di Bulak Kapal itu, sebelum kajian tuh tiba-tiba penjual habatus sauda itu ngomong, "Ustaz nanti masih punya waktu masih. Saya nanti ingat gak cerita saya ada anak yang kecanduan game Ustaz?" "Iya saya ingat." "Nah beliau di sini." Saya kaget, "Sama anaknya?" "Iya." "Oke habis kajian lagi." "Oke habis kajian." Habis kajian disampaikan selesai. Ada orang tua sama anak muda datang. Loh anaknya salaman, bapaknya salaman. Anaknya itu kelihatannya baik. Tidak kelihatan kalau pecandu game. Saya juga tidak tahu pecandu game kayak apa wajahnya gitu. Tapi tidak kelihatannya nggak pecandu game. Pakai kacamata. Lalu kemudian anaknya apa salam, kemudian pergi gitu. Lah bapaknya antum tahu ngomong apa? "Betul Ustaz kata Al-Quran." Saya tanya pura-pura bodoh. "Apa kata Quran Pak?" "Kalau kita memperbaiki kualitas hidup kita bersama orang tua itu Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita juga." Itu ya. Saya 3 pekan yang lalu potong rambut. Antum lihat kan rambut saya yang rapi. Potong rambut, saya jarang-jarang di barbershop. Biasanya ya di pinggir-pinggir jalan. Di kompleks saya ternyata ada barbershop. Saya masuk. Ya pertama kali saya ke situ. Dipotong sama ikhwan. Karena memang pemotongnya ikhwan. Kemudian sembari motong saya tanya, "Orang mana Mas?" "Orang Boyolali." "Orang mana Boyolali?" Tanyalah sebutkan satu daerah. Saya tanya, "Sudah berapa tahun motong rambut?" 6 tahun. Nah saya tanya, "Emang mau gini-gini aja terus?" "Ya enggak Pak."
Terus saya langsung tanya masalah sholat sama masalah orang tua. Ketika saya tanya masalah orang tua, anak keberapa? Anak ke-9. Nomor berapa? Nomor 9. Sering telepon nggak sama orang tuanya, Mas? Ya 3 bulan sekali, Pak. Masya Allah. 3 bulan sekali nelpon. Nah kalau pulang, ya setahun sekali. Kadang-kadang pernah 2 tahun sekali. Astagfirullahaladzim, ya salam. Jakarta Boyolali. Handphone sudah ada. Saya bilang, Masya Allah Mas, susahnya kehidupan kita itu karena susah kita itu berbuat baik sama orang tua kita. Jadi itu ikhwan yang kita pahami. Yang pertama itu, birrul walidain itu tidak semata-mata jalan ke surga. Tapi ternyata birrul walidain itu menentukan bagaimana kesyukuran kita. Jadi kalau saya, antum ruwet masalahnya, apapun itu, baik-baikin sama orang tua itu. Ada seorang anak, lalu kemudian susah mendapatkan keturunan. Salah satunya selain istighfar yang banyak, perbaiki itu kualitasnya bersama orang tua. Istrinya harus takzim itu sama kemudian mertuanya atau ayah orang tua dari kemudian sang laki-laki. Maka semua kalau itu sudah beres, itu pipanya. Jadi kalau kita sama orang tua itu, ini pipanya sama orang tua. Kalau ini sudah beres, semuanya itu akan beres insya Allah. Dan itu yang pertama. Yang kedua apa Ustaz? Yang ketiga apa? Nah itulah yang akan kita bahas habis sholat isya insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan sebentar. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul bahwasanya proses perjalanan kita ke surga itu sangat berbanding lurus dengan tingkat baktinya manusia dan bagaimana posisi dia di hati ibu dan bapaknya. Karena sesungguhnya kesyukuran kita tidak akan diterima sampai kita berterima kasih dulu kepada ibu dan bapak kita. Yang kedua, keutamaan yang Allah akan berikan kepada kita ketika kita memuliakan orang tua kita, apapun kondisinya dan keadaannya. Selama mereka tidak menyuruh kita kepada kesyirikan dan kekufuran, maka semua perkataan mereka itu merupakan perintah pada kehidupan kita. Yang kedua adalah Allah itu kalau sudah mendapati seorang anak berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, maka Allah pasti akan muliakan dia dengan anak-anak yang juga berbakti kepadanya sebagaimana baktinya dia kepada ibu dan bapaknya. Ikhwan ya. Dosa itu dan kebaikan itu memiliki keserupaan dengan penyakit dalam beberapa sisi. Penyakit itu kalau antum melihat itu kan ada dua. Penyakit yang sifatnya tidak membawa dampak pada keturunan. Kanker itu tidak membawa dampak pada keturunan. Kemudian penyakit TBC tidak membawa dampak pada keturunan. Sakit gigi tidak membawa dampak pada keturunan. Panu apalagi itu tidak membawa dampak pada keturunan. Tapi ada satu penyakit yang membawa dampak pada keturunan yaitu adalah misalkan gula. Gula itu diabetes itu bisa membawa pengaruh pada keturunan kita. Orang tua yang memiliki diabetes sangat besar mewariskan penyakit itu kepada putra-putrinya. Sama ternyata dosa dan ternyata kebaikan itu ada keserupaan dengan penyakit. Ada dosa dan ada kebaikan itu. Yang mana apabila dilakukan orang tua itu kadang-kadang tidak membawa dampak pada keturunan. Tapi ada dosa dan kebaikan itu yang ternyata dampaknya itu sampai keturunan. Contoh ya, berapa banyak sering kita lihat ada orang tua tidak sholat, anaknya rajin sholat. Sering nggak kita ngeliat kayak gitu? Sering. Bapaknya abangan, ibunya abangan. Nggak sholat. Tapi anaknya rajin sholat. Sering nggak kita menjumpai ada orang tua tidak puasa, tapi anaknya rajin puasa? Ada? Ada. Bapak dan ibunya itu kalau pas Ramadan itu masuk ke warteg yang pakai tirai ketika di bulan Ramadan.
Tapi anaknya rajin puasa. Tapi maaf, ada dosa dan ada kebaikan yang pengaruhnya itu sampai ke anak. Apa itu? Kebaikan kepada orang tua dan dosa kepada orang tua. Itu impactnya, loh sampai keturunan kita pun dicetak sama Allah persis sebagaimana kedudukan kita bersama orang tua kita. Makanya sampai kita menjumpai perkataan Wahab bin Munabbih, man waqara walidayhi razaqahullah waladan yuwakiruhu, wa man lam yuwakir walidayhi razaqahullah waladan lam yuwakiruhu. Siapapun yang hormat kepada orang tua, Allah ngasih anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dia hormat kepada orang tua. Kalau ada anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasih dia anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dulu tidak hormat kepada orang tua. Antum baik sama orang tua, anak antum pasti baik sama antum. Antum sering nelpon orang tua antum pasti akan kemudian ditelepon sama anak antum. Antum sering ngalah sama orang tua. Maaf ya ikhwan, ini saya sampaikan. Orang tua itu semakin sepuh, kadang-kadang sering menyalahkannya lebih sering. Tidak usah dibantah, kamu itu anak begini-begini. Nah, tidak usah dibantah, ya Pak, ya Bu, maaf ya. Sudah selesai itu, insya Allah dapat ridhonya. Kalau kemudian kita ngalah, Allah akan memberikan anak juga ngalah sama kita persis. Tapi sebaliknya kalau ada anak itu suka debat orang tuanya bantah, jangan kaget. Anak antum akan bantah sama antum. Tidak usah gede lah. Sebentar lagi juga akan bantah. Kalau kemudian kita menjumpai ada seorang anak, kok jarang nelpon orang tuanya, rumahnya berjauhan, tidak mau deket-deketan dengan rumah orang tuanya, supaya bebas gitu, tidak mau ngelihat orang tuanya. Jangan kaget kalau anak antum pun tidak mau deket-deket rumahnya dengan antum. Persis dulu sebagaimana kita tidak mau deket-deket rumah kita dengan orang tua kita. Kita bakhil sama orang tua, hitung-hitungan sama orang tua. Orang tua kita operasi, orang tua apa kita ngitung-ngitung biayanya, terus kita harus kemudian akhirnya marah-marah gitu sama orang tua kita. Monggo. Tapi anak antum nanti kalau antum operasi ketika tua, anak antum akan kemudian marah-marah sama antum. Itu sudah hukum yang Allah tetapkan. Itu hukum kauniyah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya Syarifi itu pernah menyampaikan sebuah kisah nyata, ada seorang anak, ada seseorang bapak-bapak itu kemudian berkata sama Syekh itu, tolong saya dikasih tahu bagaimana cara taubat. Salahmu apa? Salah saya besar sama orang tua. Lu salahmu apa sama orang tua? Saya punya orang tua, tinggal ayah, tinggal bersama saya bareng-bareng. Karena kemudian banyak sekali kotoran di kamarnya dan lain sebagainya. Akhirnya saya memindahkan kamar orang tua saya, kamarnya bapak saya ke gudang depan. Jadi rumahnya gede, ada gudang di depannya. Saya bersihkan gudang itu. Saya alih fungsikan menjadi kamar. Saya bilang sama bapak saya, Pak pindah sana ya Pak. Biar nggak keganggu sama cucu-cucunya. Nah, itu alasan. Orang tua tahu itu tuh bekas gudang. Tapi namanya anak, tapi namanya orang tua ya udah nggak apa-apa. Pindah ke depan. Ketika pindah ke depan maka kemudian perabotan-perabotannya pecah. Lalu kemudian khadimahnya berkata sama majikannya, ini perabotan al-asas wal adawat, ingkasarot. Al-asas wal adawat itu perabotan-perabotan rumah pecah. Bapaknya itu, majikannya itu bukannya sabar menghadapi bapaknya yang semakin sepuh, penglihatannya semakin lemah. Maka kemudian dia berkata, ya sudahlah, ganti aja dengan plastik yang murah-murah saja. Khadimahnya langsung menuruti apa permintaan dari majikannya. Sampai akhirnya bapaknya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka kemudian beliau ingin mengalih fungsikan kamar itu jadi gudang kembali. Ketika lagi beres-beres, anaknya yang masih kecil-kecil ikut sama bapaknya. Ngambil itu al-adawat wal-asas, ngambil itu perabotan-perabotan itu. Lalu bapaknya itu berkata, jangan dipegang nak, kotor, bekas makanan yang tidak habis, minuman yang tidak habis, jangan dipegang. Maka anaknya itu seakan-akan dituntun sama Allah, berkata sama ayahnya, ndak Abi, ini perabotan ini kami akan simpan. Nanti kalau Abi sudah tua kayak kakek kemarin, nah kami akan berikan perabotan ini sebagaimana Abi pernah memberikan perabotan ini kepada kakek. Langsung kayak kesambar petir dia mendapati itu, lalu kemudian ngomong sama Syekh untuk bertanya gimana cara menghapuskan dosa itu. Persis, Ikhwan.
Antum hari ini misalkan mendapati orang tua antum misalkan dalam kondisi-kondisi kesulitan. Kemudian antum membiarkan, itu nggak apa-apa. Nanti kalau antum kesulitan juga akan dibiarkan sama anak antum. Karena persis orang tua itu mencetak itu sebagaimana kita. Makanya kan ada kan kejadian di YouTube, ada seorang anak ngomong sama bapaknya, bapaknya saya sibuk Pak, dikirimkan anak. Anaknya dimintain tolong ngambilkan air, anaknya ngomong saya sibuk Pak. Nah itu belum kering ngomong sama orang tua langsung dijawab sama Allah. Nah itu orang tua. Makanya anak kita itu cermin kualitas kehidupan kita dulu bersama anak orang tua kita. Makanya kalau kemudian kita punya keluarga, punya istri, antum beruntung betul kalau istri kita termasuk orang yang mengingatkan kita bagaimana birrul walidain kita kepada orang tua. Dan maaf ya, saya sampaikan yang di bawah. Ibu-ibu tidak usah cemburu ketika suaminya itu berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Cintanya dia kepada orang tua itu tidak sama dengan kualitas cintanya dia kepada istri. Itu beda jenis. Cintanya dia kepada orang tua itu cinta baktinya dia kepada orang tua itu karena surga. Adapun cintanya laki-laki kepada istrinya itu cinta rahmat. Beda itu jenisnya itu beda. Kalau cemburu itu sesuatu yang sifatnya itu harusnya sepadan. Saya cemburu sama mertua, lu yang dicemburu ya apanya? Itu kan gak sepadan. Sama dengan ada orang ngomong, saya itu cemburu sama suami saya. Kenapa? Lebih sayang kucing daripada saya. Cemburunya mana? Oh, sama kucing kan beda. Nah, banyak perempuan itu tidak sadar bahwasanya dia itu akhirnya menahan suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Silahkan. Kalau ada wanita, istri, kok dia nahan suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Padahal sandang, papan, dan pangan dia sudah dicukupi sama suaminya. Monggo silahkan. Tapi jangan kaget. Nanti kalau anakmu sudah dewasa mendapatkan pasangan, maka pasangannya pun akan menghalangi anakmu untuk berbuat baik kepada dirimu. Sebagaimana dulu kamu juga menghalangi suamimu berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kadang-kadang kita lupa. Yang lupa itu apa? Anak pintu surganya itu kepada orang tua, istri pintu surganya itu kepada suami. Kecuali kalau kemudian urusan istri tidak dikasih nafkah, papan, pangan, kelaparan 3 hari tidak makan, terus kemudian yang kenyang mertuanya, itu beda urusan. Itu salah. Maka ini yang kedua. Kualitas anak kita berbanding lurus dengan bagaimana tingkat baktinya anak kepada orang tua. Yang ketiga saya singkatkan. Cara kita untuk kemudian menebus dosa itu ya sama orang tua. Makanya ada orang datang, ya Ibnu Umar saya telah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Ibnu Umar berkata, punya orang tua enggak? Iya itu tempatmu untuk kemudian bertobat. Jadi tempat kita bertobat itu adalah berbaktinya kita kepada orang tua. Bahkan kalaupun ibu kita sudah tidak ada, lo sama bibinya, maaf ya, lo sampai bibi pun kecipratan. Gara-gara dia itu kakak atau adiknya ibu kita. Kalau kita kemudian pingin untuk bertobat, ibu kita sudah tidak ada. Lu sama bibinya. Supaya tobat kita diterima. Jadi tidak hanya istighfar, sholat tobat. Antum saya berbuat dosa, pingin tobat sama ibu. Ibu antum tidak ada, sama bibinya. Itu menunjukkan kualitas orang tua yang besar. Makanya Masya Allah. Makanya sampai ketika orang tua itu semakin sepuh, semakin tua, semakin renta, semakin besar pahalanya. Kita berbakti kepada orang tua kita umur 50 tahun, itu beda dengan kita berbakti kepada orang tua kita berumur 70 tahun. Kita berbakti kepada orang tua kita umur 70 tahun, itu berbeda dengan kita berbakti kepada orang tua kita umur 90 tahun. Kenapa? Semakin sepuh, semakin tua, semakin gede pahalanya. Kenapa? Semakin susah. Dan itu pintu tengahnya surga. Ibu itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya. Ustadz, kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal terus gimana Ustadz? Ini kan mungkin antum tanya kan. Sebelum antum tanya saya jawab dulu. Supaya kita cepat balik pulang ke rumah. Lah orang tua saya sudah meninggal terus gimana Ustadz? Kalau orang tua kita sudah meninggal, para ulama mengatakan, satu, solihkan diri antum. Kalau antum tidak solih, doa antum untuk ibu antum tidak nyampe. Saya itu
Pernah ingat kepada orang yang pernah mengingatkan seseorang. Kalau ente berbuat maksiat tuh mbok ingat ibumu dulu yang sudah meninggal. Kasihan ibu kita kalau kita berbuat maksiat. Makanya ini ikhwan-ikhwan ini yang ibunya sudah meninggal sebelum berbuat dosa dan maksiat lagi, dibayangkan wajah ibunya. Karena sekalinya kita berbuat maksiat, saat itu doa kita sudah mulai tidak akan nyampe kepada orang tua kita. Karena syarat doanya anak nyampe kepada orang tua kan antum paham. Waladun solihun yata'ulahu. Anak yang solih. Solih itu yang komitmennya meninggalkan maksiat. Solihkan diri kita. Yang kedua, yaitu adalah menyambung tali silaturahmi melalui ibu kita yang sudah meninggal dunia kepada siapa saja yang pernah disambung silaturahminya oleh ibu atau orang tua kita yang meninggal. Siapa? Ya kakaknya, adiknya, orang-orang yang dekat dengan orang tua kita siapa? Dicek handphonenya ibu kita. Sukanya nelpon siapa? Oh ternyata suka nelpon Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ya telepon dua-duanya. Misal. Kalau misalkan suka nelpon. Oh ternyata suka nelpon Bu Fatimah. Telepon Bu Fatimah. Sambung silaturahmi dengan mereka. Kemudian yang ketiga, kalau orang tua kita sudah meninggal, sedekah akhi. Dan sedekah yang paling afdal untuk orang tua itu ya salah satunya sedekah air. Walaupun sedekah yang lainnya pun boleh. Nah ini boleh antum contoh, boleh enggak. Saya ini kalau sedekah sudah saya niatkan semenjak ibu saya meninggal, saya niatkan dalam beberapa niat. Kalau sedekah, satu untuk dosa-dosa saya, dua untuk ibu saya. Tiga, untuk menjaga keluarga saya dari bala yang bisa Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, itu tiga, saya bisa jadi tiga. Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia lalu tanya sama Rasulullah, ibu saya suka bersedekah ya Rasulullah. Apakah saya boleh meneruskan sedekahnya? Boleh. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Sedekah air. Makanya sedekah air itu termasuk besar. Kalau antum punya kelapangan harta, cari itu air-air. Salah satunya yang infak di sini, yang 1 pekan lalu diumumkan itu sedekah air beliau, Masya Allah. Ya, itu sedekah air. Bangun tempat wudhu, sumur, di pondok-pondok pesantren itu sedekah air. Ya kalau memang kita tidak punya biaya sebesar itu ya sedekah air yang ringan-ringan. Gitu. Pas kajian subuh gitu. Sedekah air teh anget gitu. Kan kasihan gitu. Subuh-subuh subuhnya sekarang udah jam 4 lebih dikit gitu. Pas kajian minum air putih, ya, mual perut akhir. Ya, tanya jamaahnya berapa? 3.000. Udah saya sediakan tehnya, Masya Allah. Semuanya enggak 30 aja. Ya enggak semuanya. Maka itu sedekah betul. Sedekah air kalau antum enggak punya ini saya lagi mau sedekah air itu buat galon di luar untuk orang-orang yang gelandangan, orang yang suka ngumpulin sampah, ngambil airnya kita, tukang sapu, itu juga besar pahalanya. Kalau enggak bisa juga sedekah air, enggak bisa ke orang-orang yang ini, bisa orang-orang yang habis Jumatan, antum letakkan air di depan. Biasanya kan habis sholat Jumatan kan haus, karena baru bangun tidur. Ya kan gitu. Maka itu bisa kita niatkan untuk orang tua kita. Nah itulah akhirnya kita memahami jalan kita ke surga itu bagaimana posisi kita di hati orang tua kita. Ikhwan, ayo kita praktekkan bareng-bareng. Saya juga mempraktekkan. Malam ini kita telepon ibu kita. Ibu gimana kabarnya? Gimana posisi saya Bu? Kalau saya ada salah saya minta maaf. Kalau udah nggak ada ibunya, Pak, walaupun Bapak enggak sebesar ibu saya, dalam hati aja itu nggak usah diomongin. Tolong kalau ada sesuatu, saya tolong dimaafin, diridhoi perbuatan saya. Yang laki-laki. Kalau yang perempuan Ustaz, yang perempuan karena beda, perempuan sama suami. Nah, perempuan ibu-ibu di bawah nanti harus nanya sama suaminya. Suamiku, kamu ridho nggak sama saya? Kalau sudah dapat ridho suami, Masya Allah, 8 pintu surga akan menunggu wanita untuk melewati pintu surga itu kalau seorang istri sudah diridhai oleh suami. Tapi jangan ngancem.
Suamiku, kamu ridho nggak sama saya? Kalau nggak ridho, tidur di luar kamar aja. Nah itu juga sama. Nah, mulailah surga itu dari hal-hal kecil yang sering kita remehkan. Tapi justru anak tangganya paling gede pada perkara itu. Barakallahu fikum, inilah nomor 4. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Makanya Rasulullah SAW dibuka halaman 45. Ragima anfun, ragima anf, ragima anf. Qala ya Rasulullah, man adraka abawahi indal kibari au ahadihima au kilahima falam yadkhulil jannah. Celaka sekali. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang mendapati kedua orang tuanya ketika tua dan sepuh atau salah satunya tetapi tidak bisa masuk surga. Artinya dia dihinakan oleh Allah. Ragima anfun itu kinayah dari kata celaka. Wa may yuhinillah famalahu min mukram. Siapapun yang sudah dihinakan oleh Allah, siapa yang bisa memuliakan dia? Ya, maka itulah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui betapa besarnya kedudukan orang tua di hadapan kita. Jangan sampai kita itu disibukkan dalam perkara kecil tapi diluputkan dari perkara besar. Kemana-mana nyari surga. Padahal surga ada di dalam rumahnya. Ketika dia mendapatkan ridho dari orang tua. Rumah itu jangan jauh-jauh dari orang tua kalau bisa. Terutama kalau anak-anak tunggal. Saya ini kayak, misalkan saya ke anak tunggal karena 2 kakak saya cerebral palsy. Jangan jauh-jauh dari orang tua. Memang anak tunggal itu pasti letih. Karena dia tidak punya saudara yang bisa saling bahu-membahu untuk merawat orang tua. Tapi insya Allah moga-moga pahala kita yang paling besar ketika ujian kita juga berat. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Akhi Iwan? Iwan? Ada pertanyaan? Saya tidak bawa HP, saya puasa handphone sudah seminggu. Jadi saya nggak bawa handphone. Gimana cara memberi pengertian dan menasihati kepada anak yang sudah remaja karena dia suka melawan orang tua. Nah, mungkin kita evaluasi dulu. Jangan-jangan kita orang yang durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka sama kita. Mungkin ada makanan-makanan haram, mungkin kita juga kepada orang tua kita suka membantah. Harus evaluasi dulu. Tidak boleh kemudian membabi buta untuk mencari kesalahan anak tapi tidak mengevaluasi kesalahan kita sebagai orang tua. Banyak orang tua itu sering ngomong, anak durhaka. Padahal dia juga tidak sadar. Mungkin dia durhaka juga kepada anaknya. Sudah pernah saya sampaikan di sini. Anak yang durhaka, orang tua yang durhaka sama anak. Sudah saya sampaikan kan di sini. Ya. Nah itu mungkin harus kita kerjakan. Saya tinggal dengan mertua perempuan saya sudah berusia 87 tahun. Belakangan ini karena saya sudah di rumah dan tidak bekerja lagi, saya selalu mendengar ibu saya mertua membicarakan saya dengan kakak ipar atau keluarga lainnya. Awalnya saya mendiamkan, tapi lama kelamaan hampir setiap hari ibu mertua saya membicarakan saya. Sabar Bu. Orang tua itu kalau membicarakan bukan berarti dia benci, karena memang mungkin dia tidak punya ruang untuk berbicara kecuali ya hanya di situ saja. Kalau kita ini kan kalau misalkan pusing, keluar, ngobrol, buka WA, lihat sosmed, lihat YouTube, lihat Instagram. Lah orang tua, mana bisa lihat YouTube? Mana bisa dia buka Instagram? Mana bisa lihat Facebook? Akhirnya apa? Sempit dan akhirnya dia butuh hanya untuk ngobrol aja. Omongan itu hanya mungkin omongan saja, Bu. Tapi kalau kemudian ibu sabar, insya Allah, anak yakin itu. Allah akan memberikan anak-anak ibu itu kebahagiaan yang luar biasa karena baktinya ibu kepada mertua luar biasa. Orang tua kita itu kan nggak banyak ekspresinya, nggak kayak kita kan. Orang tua buka YouTube kadang-kadang susah. Bapak saya itu sering nanya sama saya. Kalau saya ngomong buka di YouTube, Pak ada gitu. YouTube itu apa bedanya sama TV? Ya beda. Bedanya apa? Ya beda Pak. Ya bedanya apa? Ya, pokoknya beda. Nah, ternyata kemudian juga susah. Tapi ya begitulah orang tua. Akhirnya kadang-kadang membicarakan kita. Orang tua itu kadang-kadang kita itu sudah memberikan apapun kadang-kadang masih terlihat kurang. Tidak apa-apa. Karena kan kita kalau berbuat baik sama orang tua itu kan tidak
hanya mengejar kepuasan dari orang tua kita. Tapi kita mengejar keridhaan Allah. Cuma terus, kita harus terus. Yang kita lakukan itu terus menerus dan tidak boleh berhenti. Saya mau tanya, jika anak perempuan saat menikah taat dan surganya berpindah kepada suaminya, apakah seorang anak laki-laki saat menikah juga harus taat kepada ibu dan orang tua istrinya atau mertuanya karena di sana ada surga juga? Nah, tentunya beda mertua. Bukan pintu surganya, tapi itu pintu kebaikan surga. Tapi tidak sebesar orang tuanya sendiri. Cuma kalau ada orang tua sudah baik banget kepada orang tuanya, mosok tega jahat kepada mertuanya? Itu tidak normal berarti. Karena kalau dia baik kepada ibu dan bapaknya, karena tahu pengorbanan ibu dan bapaknya, dia juga harus tahu pengorbanan ibu dan bapak mertuanya kan. Nah, itu yang kita harus benarkan. Ibu saya janda dan anaknya perempuan semua. Saya khawatir pada ibu saya nanti saat menikah nanti, Ustadz, karena bakti saya dan keutamaan saya berubah kepada suami saya. Enggak lah insya Allah. Makanya akhwat ini, mintalah kepada Allah mendapatkan seorang suami yang betul-betul nanti akan memuliakan istrinya dan memuliakan keluarga istrinya. Intinya satu, cari laki-laki atau cari pasangan kita itu yang baik kepada ibunya. Kalau kemudian kita mendapatkan pasangan yang baik kepada ibunya, Allah memberikan jaminan wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Karena aku berbuat baik kepada ibuku tidak dijadikan hatiku sombong lagi celaka. Berarti kalau seorang wanita mendapatkan laki-laki yang baik sama ibunya, beruntung dia. Laki-laki yang mendapatkan seorang istri yang baik sama ibunya, beruntung. Kenapa? Orang yang baik sama ibunya dijamin dengan dua. Tidak sombong, tidak kasar, dan tidak celaka. Jadi kalau misalkan antum sudah senang sama akhwat, tanya sama ibunya, Bu, dia baik nggak sama ibu? Wah, anak saya yang paling luar biasa ini. Nah itu, kejar akhi. Lamar dia. Kalau nolak, ya berarti takdir antum. Saya mau tanya, dan yang paling parah adalah bentuk sampai di depan anak saya. Apa yang? Ya, sudah. Ini, apa tangan kiri? Ustadz, 3 bulan lalu aku diusir sama orang tuaku, papa, dengan persoalan yang buatku sepele. Salah satu soal pilihan hijrah aku setelah menikah, yang yaitu di mana aku mulai ikut kajian dan pakai hijab syar'i. Juga ada dalam soal materi di mana aku juga belum bisa bantu orang tua sesuai kemauan mereka. Sampai saat ini perasaanku masih sedih dan sakit. Aku harus gimana Ustadz? Sakit hati sama orang tua kan nggak boleh. Tapi aku masih berusaha menjaga hubungan baik dan berpikiran positif. Mohon wejangannya Ustadz. Kalau ada satu pintu yang tertutup, jangan tutup pintu-pintu yang lainnya. Kalau kita mendapati orang tua kita kecewa kepada kita karena kita melakukan satu hal, kita juga harus evaluasi. Mungkin sikap kita kali yang tidak mengenakan dan melapangkan hati orang tua kita. Banyak orang ngaji, itu kadang-kadang ketika dia ngaji, maka yang paling tidak bisa dia berikan untuk itu justru orang tua. Dia salahkan orang tua begini, harusnya begini gitu. Lalu langsung dia mengukur sepatunya orang tuanya dengan sepatu dia. Ini salah ini. Saya itu sering banget mendapatkan seorang ibu-ibu dan bapak tua gitu. Antum tega nggak? Ada ibu-ibu tua gitu. Terus cerita, saya tuh seneng Ustaz anak saya ngaji. Tapi kalau setelah ngaji tuh pulang ke kamar, enggak pernah lagi ngobrol. Sekalinya ngobrol saya disalahkan, ini salah, ini salah, ini salah. Saya dibilang enggak sunah, saya dibilang kemudian tidak tahu apa-apa, dibilang awam. Loh saya itu bingung. Saya seneng anak saya ngaji, tapi kalau kayak gini itu saya terus bingung. Apakah orang-orang yang ngaji itu hanya menciptakan karakter-karakter yang semacam ini? Bukankah kalau dia ngaji, dia paham ilmunya, harusnya dia paling sabar sama saya sebagai ibunya, Ustaz. Coba antum kalau kayak gitu. Dan yang ngomong ibu-ibu tua misalkan sama bapaknya diem dengerin istrinya curhat. Mau ditaruh di mana muka saya coba? Seakan-akan kemudian saya itu ikut membantu proses anak itu semacam itu sama orang tua. Anak mau ditaruh di mana muka anak ini? Anak terus bingung kalau kayak gitu tuh. Terus gimana coba?
Saya tuh seneng Ustadz anak saya ngaji. Tapi kalau setelah pulang langsung masuk kamar, tidak pernah ngobrol gitu. Nyalain begini, ini begini, ini begini, ini begini. Ibu tuh harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Coba. Lah orang tua kaget akhi. Memproses makanan itu harus 6 jam. Itu gorengan. Lah apalagi antum dan saya menyampaikan sebuah kebenaran. Loh kalau gorengan aja diprosesnya 6 jam. Akhirnya jadi saripati dan ada yang jadi kotoran itu butuh 6 jam. Loh apalagi menyampaikan sesuatu yang mengingatkan orang tua kita. Bertahun-tahun dia mendapati itu adalah benar. Tiba-tiba antum kemudian harus koreksi bahwa itu salah. Lalu antum maunya instan. Lalu kata-kata ketus keluar ketika nasihat antum tidak diterima. Lalu setelah itu antum merasa bahwasanya antum sudah mengamalkan sunnah Rasulullah. Lalu membuat orang tua antum sedih ketika menjelang tidur. Loh, terus surganya itu yang mana? Sunnah itu kan gak menjadikan kita boleh bentak-bentak orang tua. Mengatakan orang tua saya awam Ustadz. Nah, iya. Antum sepinter apa sih sampai mengatakan orang tua antum awam? Orang tua saya bodoh. Nah, antum pinternya kayak apa? Baru ngaji 3 kali, 4 kali gitu. 1 bulan sekali ngaji. Kajian kitabnya juga belum beli. Pulang-pulang mengatakan orang tua saya awam. Pinternya sepinter apa sih kita ini? Dan saya sudah sering menyampaikan ikhwan. Antum coba lihat sekali-kali kondisi di bawah itu. Istri kita itu kalau nggak ngaji kadang-kadang harus ngalah itu sama anak. Ya kan? Dia mau baru dengerin anaknya sudah ke sono. Akhirnya dia bangkit berdiri enak, jangan turun, jangan naik. Antum enak di sini. Orang tua kita itu kadang-kadang dulu mungkin gitu. Ketika kita kecil gitu, orang tua kita mau ngaji, kita nendang-nendang perutnya. Tidak kuat orang tua kita kalau duduk terlalu lama sedang hamil. Di rumah ngelus-ngelus perutnya. Gara-gara kita nendang perutnya, orang tua kita tidak ngaji-ngaji. Bapak kita mau sekolah supaya pinter, sediakan uangnya. Tiba-tiba kemudian antum nongol, lahir. Dikorbankan tabungan dia sudahlah untuk anak sekolahnya anak. Loh kok tiba-tiba kita pinter ngomong orang tua saya itu awam. Ilmu apa sih yang membuat kita kayak gitu? Itu juga kita harus evaluasi. Jangan-jangan ada kata-kata kita yang membuat terluka. Kan saya sudah menyampaikan, kalau kita dibenci karena kebenaran itu anugerah. Tapi kalau kita dibenci karena akhlak, itu musibah. Dan yang paling musibah lagi itu apa? Orang yang dibenci karena akhlak tapi merasa dibenci karena kebenaran. Nah itu double musibahnya. Jangan-jangan orang tua itu mengatakan sebenarnya tuh saya enggak apa-apa. Dia itu ngaji, dia berpakaian ini dan itu. Tapi cara ngomongnya sama orang tua enggak diperbaiki. Kadang-kadang kan gitu. Anak sering dapetin ya, ada orang tua ngomong sama saya. Anak itu enggak apa-apa Ustadz, anak saya bercadar. Demi Allah saya enggak apa-apa. Cuma saya minta anak saya tuh ngerubah cara dia ngomong sama saya. Coba ikhwan. Anak di lapangan dakwah ini hampir 10 tahun di Jabodetabek, lebih mungkin. Dan banyak betul saya mendapatkan curhatan yang semacam itu. Nah itu yang kita harus evaluasi. Jangan-jangan kita suka mencela kegelapan tapi tidak membawa lentera. Ini kisah nyata ya, saya pernah ngajar di Kebayoran Lama, dulu udah lama. Ada ikhwan habis kajian ngomong sama saya, Ustadz saya mau nikah. Alhamdulillah banget. Dia sudah mau nikah. Ketika sudah mau nikah, dia meminta nanti datang ya Ustadz. Kapan? Sebulan lagi. Insya Allah. Saya sempat bercanda masih ingat. Alhamdulillah ada akhwat yang mau menerima antum akhirnya. Gitu. Ketawa akhirnya. Selang itu karena saat itu kajiannya di Masjid Kebayoran Lama itu setiap pekan ya kawan. 2 pekan setelah itu tiba-tiba dia nemuin saya. Sedih. Saya sudah menduga macam-macam itu. Kenapa sedih? Akhwatnya nggak jadi nerima antum. Bukan Ustadz. Terus apa? Iya, saya tuh nyampaikan ke orang tua nanti saya pengennya nikah itu begini, yang syar'i begini, harus dipisah, harus begini. Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Orang tua saya nolak semuanya Ustadz. Saya itu tidak membenarkan beliau. Saya tanya, antum ngaji sama saya sudah berapa lama akhi? 4 tahun.
Antum menyampaikan konsep pernikahan yang syar'i kapan? Pekan lalu. Antum selama 4 tahun ngapain? Berarti yang salah bukan orang tua antum, yang salah antum dan saya. Kenapa? Karena antum setelah dapat ilmu, antum tidak pernah nyampaikan kepada orang tua. Tiba-tiba menjelang beberapa hari ke hari H, tiba-tiba antum ngomong jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Loh, emang orang tua antum tidak pengen didengar? Emang antum doang yang pengen didengar setelah kita ngaji terus pengennya didengar terus sama orang. Penyakitnya orang ngaji itu kan gitu. Maunya didengarkan orang, tapi nggak mau dengar orang. Penyakitnya orang kalau fanatik buta, maunya itu didengerin, tapi tidak mau dengerin orang. Maunya dihargai, tapi tidak mau menghargai orang. Nah, kalau kayak gitu, yang salah bukan mereka, antum. Lah antum 4 tahun nggak menyampaikan. Sama ini kayak antum nih, misalkan antum sudah mempelajari tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Antum tidak pernah nyampaikan, pulang kajian diem aja tidak pernah nyampaikan. Tiba-tiba ada yang meninggal. Antum tiba-tiba menjadi pahlawan kesiangan ngomong, ini tidak boleh begini ya, ini tidak boleh begini ya, ini tidak boleh begini ya. Nah kenapa nggak ngomong jauh-jauh hari sebelumnya? Supaya orang yang mendengar ucapan itu tuh mampu mencerna dulu. Bukankah butuh waktu mencerna sesuatu? Tadi saya sampaikan gorengan itu dimakan sama kita butuh 6 jam ikhwan diproses. Itu gorengan. Bakwan, BAKWAN, bakwan. Itu 6 jam. Loh antum menyampaikan ini salah bu, yang benar begini. Terus tiba-tiba antum pengen sekejap langsung didengarkan. Loh berarti kita tidak paham filosofnya bakwan. Dan yang salah mungkin kita. Allah bisa. Ustadz suami saya sudah meninggal, tapi ibu suami saya masih ada. Bagaimana kewajiban saya sebagai istri terhadap ibu dari suami saya? Berbuat baiklah. Insya Allah Allah akan balas dengan surga. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Salam takzim saya kepada orang tua antum. Yuk malam ini kita nelpon orang tua kita. Yang masih punya ibu telepon ibunya. Yang masih ada bapaknya kita ngobrol dengan bapak kita. Setuju? Siapa yang tidak setuju? Silahkan keluar. Karena memang mau keluar. Kita telepon ibu kita, bapak kita. Semoga Allah rahmati. Kita praktekkan sunnah kecil ataupun yang besar. Dan berbakti kepada orang tua itu bukan kecil. Dia gede banget. Yang bisa mengarahkan kita ke surganya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada siapa ini? Barakallahu.